Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, potong. Tadi ada japri dari Ustaz Bayi pada saya. Untuk materinya akan saya kirim melalui grup. Nanti bisa sekalian dilihat. Terima kasih. Sampun di-share. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'du. Pertama-tama kita hendak panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya yang tidak bisa dihitung kepada kita semua sehingga bisa menghadiri acara yang diberkahi ini pada Ahad malam. Salam serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah PRM Kamiria yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materinya tentang rahasia hidup tenang cukup Allah. Saya mengambil dari hadis ke-19, hadis Arba'in Nawawi. Rahasia hidup tenang cukup Allah. Saya mengambil hadis ke-19 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi dikarang oleh Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 1421. Pada tahun 676 Hijriyah. Kemudian saya mengambil syarah atau penjelasan hadisnya dari kitabnya Syekh Utsaimin Al-Mutawaffa sanah 1421. Langsung mawon ya. Di antara saya kenapa memilih hadis ke-19 karena kompleks. Saya rasa kompleks ya dengan kehidupan kita sekarang. Yang mana hadisnya berbunyi ihfazillah yahfazka. Pasti hadisnya enggak asing ya. Bismillah, saya baca. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari bapaknya Abbas, siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang sahabat dan juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Abdullah itu sepupunya Nabi, berarti Abbas adalah paman Nabi SAW radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya dulu pernah pada suatu hari berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anakku, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat." Ini saya baca artinya dulu nggih. Saya baca hadisnya, kemudian nanti di bawahnya ada syarahnya, ada penjelasannya. Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kata atau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di depanmu. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah bahwasannya jika sebuah umat itu berkumpul untuk memberikanmu manfaat, maka mereka niscaya tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah takdirkan. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lakam. Qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila
umat tadi itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, kepada kalian, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat tersebut, tidak akan bisa menyakitimu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Karena apa? Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Karena kolam telah kering dan karena kolam telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayah, dan pada riwayat lain selain Tirmidzi, matan hadisnya dikatakan ihfazillaha tajiduhu amamak. Artinya sama, jagalah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifuka fis syiddah. Ketahuilah Allah, ingatlah Allah pada saat kamu dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengetahuimu saat kamu dalam keadaan sempit. Karena nanti ada syarahnya, penjelasannya. Wa'lam anna ma akhta'aka, dan ketahuilah bahwasanya ma akhta'aka, apa yang tidak mengenaimu, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, apa yang tidak mengenaimu, lam yakun liyusibak, maka niscaya dia tidak akan datang kepadamu. Niscaya tidak akan datang kepadamu. Jadi apa yang tidak ada, apa yang tidak mengenai kita itu berarti tidak ditakdirkan oleh Allah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang tidak mengenaimu berarti yang tidak ditakdirkan untuk kita, dan apa yang ditakdirkan untuk kita yang ditakdirkan untuk kita, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan meninggalkanmu, berarti pasti kena. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu datang dengan kesabaran, karena kesabaran, dan annal faraj itu kebahagiaan datang setelah bencana. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nabi SAW di sini memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, yang mana Abdullah bin Abbas saat itu masih berumur sekitar belum balik, mendekati umur balik, sekitar 15, 16 atau di bawahnya bahkan. Syarahnya di bawahnya, qauluhu kuntu khalfan nabi, aku pernah berada di belakang Nabi. Yahtamil annahu raqib ma'ah, bermakna di sini bisa khalfan Nabi bisa bermakna bahwa Abdullah bin Abbas mungkin berada di belakang Nabi saat mengendarai unta, atau mungkin berjalan biasa di belakang Nabi SAW. Wa ayyan kana, dan bagaimanapun itu, fal muhim annahu awsahu bihadhil wasaya al-azimah. Pokoknya dari hadis ini intinya ialah adanya wasiat-wasiat Nabi SAW yang sangat agung. Setelah perkataan kuntu khalfan Nabi, Nabi SAW berkata, ya gulam, berkata wahai bocah. Alasannya karena Ibnu Abbas masih kecilian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana saghiran, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa Ibnu Abbas nahazal ihtilam. Wa Ibnu Abbas qad nahazal ihtilam. Jadi pas Nabi Muhammad SAW ketika wafat, berarti ini kejadian sebelum Nabi wafat kan ya. Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat itu Ibnu Abbas masih umur 15 atau 14 atau 16 atau bahkan di bawahnya. Berarti kejadian ini jauh sebelumnya. Jauh sebelum Ibnu Abbas mendekati umur balik. Qala, bawahnya lagi, inni u'allimuka kalimat. Udah ganti halaman berikutnya nggih. Qala inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarimu wahai Ibnu Abbas beberapa kalimat, beberapa kata.
Qala dzalik min ajli ayyan tabiha laha. Nabi Muhammad SAW memulai dengan inni u'allimuka kalimat. Kenapa sih kok Nabi Muhammad kok nggak langsung ihfadzillah yahfadzka? Kenapa Nabi Muhammad nggak langsung ngomong wasiatnya? Dari yang saya perhatikan setelah saya di Mesir niku, biasanya orang Arab tuh suka ngasih mukadimah. Misalnya tiba-tiba ketemu di jalan kayak kita manggil, "Hei tak kandani." Biasanya gitu. Cuma kita kan gak bukan adatnya kayak gitu nggih. Orang Arab adatnya biasanya orang Muslim ngomong baulak Baulak ini kayak aku mau bilang. Sini aku mau bilang. Dari huruf ba terus aku lu tambah huruf laka tambah laka berarti aku akan berkata kepadamu. Mukadimah mesti ada kayak gitu. Itu kalau kita artikan secara Indonesia kan kita nggak ada. Kalau misalnya diartikan secara katanya kan kayak nggak pas. Jadi itu modelnya kayak sapaan di kita. Hei tak kandani. Modelnya kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, "Inni u'allimuka kalimat," kayak, "Hei wahai Ibnu Abbas, kemarilah. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat." Tujuannya untuk apa? Nanti ada di bagian fawaid hadis di bawah, nanti ada insyaallah. Fungsi dari kenapa Nabi Muhammad SAW memulai percakapannya dengan hal itu tadi. Hadhihi ihfazillah yahfazka. Hadhihi kalimatun azimah, kalimatun jalilah. Kalimat ini ialah kata ini ialah kata yang sangat agung, yang sangat mulia. Kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia. Wahfaz bermakna, wahfaz ta'ni berarti ihfaz. Kata ihfaz itu bermakna ihfaz hududahu wa syari'atahu. Jagalah, berarti maksud Nabi Muhammad SAW ihfazillah berarti jagalah batasan-batasan Allah dan syariatnya. Gimana jaga batasan-batasan dan syariatnya? Batasan yang dimaksud ialah nawahi, yaitu larangan. Kan Nabi Allah SWT membuat syariat Islam itu sudah dibatasi. Ibadah, hukum asal ibadah ialah tidak ada ketika ada perintahnya. Maka dari itu Allah telah menentukan had-hadnya, batasan-batasannya dan syariatnya. Dengan apa? Bi fi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangannya. Apa perintahnya dan larangannya? Banyak. Di antara hadis Nabi SAW ketika membahas tentang sebuah perintah dan larangan, Nabi Muhammad berkata yang artinya dalam mendatangi, mana hadis tersebut ialah dalam melaksanakan sebuah perintah itu dikerjakan mastata'tum, kecuali yang wajib ya. Kalau yang wajib berarti wajib. Kalau amalan-amalan selain wajib yang mustahabbat atau yang sunnah berarti dilaksanakan mastata'tum. Kemudian ketika Nabi Muhammad berkata tentang larangan-larangan, maka jauhilah. Enggak ada kata mastata'tumnya. Enggak ada kata mastata'tum ini artinya semampunya. Semampu kalian, enggak ada kata semampunya. Berarti dari hadis Nabi tersebut kita mengetahui bahwa dalam mengerjakan sebuah perintah itu yang wajib didahulukan, kemudian yang sunnah itu dikerjakan semampunya. Jangan sampai juga yang sunnah mengalahkan yang wajib. Misalnya gara-gara tahajud ngantuk, akhirnya gak sholat subuh jamaah di masjid di antaranya. Tapi bukan berarti kita gak sholat tahajud ya. Bukan berarti tidak ada motivasi melaksanakan sholat tahajud. Ini kita mulai dengan pelan-pelan. Misalnya udah 2 rakaat aja, terus lanjut tidur supaya subuhnya bangun. Misalnya seperti itu. Soalnya makin akhir ke sini itu banyak sekali yang namanya talbis iblis. Talbis iblis ini kayak tipuannya iblis. Jadi iblis itu karena mereka nggak bisa membuat seorang mukmin ini berbuat maksiat, akhirnya mereka itu berusaha, udahlah
Aku buat dia menyukai hal yang sunnah daripada hal yang wajib. Akhirnya iblis itu membuat sebuah talbis, membuat tipu daya supaya orang mukmin yang nggak bisa berbuat maksiat bisa mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Padahal yang wajib harusnya didahulukan. Berikutnya, wa kadzalika bi an tata'allam min dini. Dan demikian pula di antara kita menjaga had-had Allah dan syariatnya Allah ialah dengan apa tadi? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan belajar tentang agamanya. Mataqumu bihi ibadatak. Yang mana dengan kita mempelajari agama tadi itu kita akhirnya ngerti caranya sholat. Mataqumu bihi ibadatak. Yang mana kamu dengan ilmu agama tadi itu mengetahui cara beribadah. Wa muamalatak, dan cara bermuamalah, cara berniaga, cara nyimpen uang dan lain sebagainya. Wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla. Dan dengan ilmu agama tadi akhirnya kita mengetahui, akhirnya kita bisa memiliki bekal tad'u bihi ila Allah untuk berdakwah kepada Allah. Wahfazillah yahfazka fi dinik wa ahlik wa malik. Wahfazillah, dan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu pada apa? Pada dinik, agamamu, wa ahlik, dan keluargamu, wa malik, dan hartamu, wa nafsik, dan jiwamu. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yajzil muhsinin bi ihsanih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan orang-orang baik dengan sebaik-baiknya balasan. Wa ahammu hadhil asya huwa, dan yang terpenting dari perkara-perkara ini ialah perkara menjaga Allah, ialah yang paling penting ayyahfadhaka fi dinik wa yusallimaka minaz-zayri wad-dhalal, li'anna al-insan kullama ihtada zadahu Allah azza wa jalla hudan. Karena tujuan dari kita menjaga Allah ialah Allah akan menjaga agama kita dan menyelamatkan kita dari penyelewengan dan juga dari kesesatan, minaz-zayghi, penyelewengan, wad-dhalal, dan kesesatan. Li'annal insan kullama ihtada zadahullahu hudan. Syekh Utsaimin mengatakan az-zayg wad-dhalal serupa dengan makna dari surat Al-Fatihah yang ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub di sini siapa? Al-maghdub di sini ialah al-maghdub artinya orang yang dimurkai. Artinya yang dimurkai siapa? Mereka adalah golongan orang Yahudi. Karena mereka tuh mengetahui kebenaran akan tapi mereka menentangnya. Sengaja udah tahu Nabi Muhammad bakal ada nabi akhir zaman, nabi dari orang Arab dari akhir zaman. Tapi mereka pas Nabi Muhammad yang ditunjuk dari kalangan bukan dari Bani Israel, mereka nggak mau menerima itu. Mereka menentang. Maka dari itu Allah murka kepada mereka, al-maghdub. Waladdallin, kemudian siapa ad-dallin? Orang Masihi, orang Nasrani. Orang Nasrani, umatnya Nabi Isa. Kenapa dikatakan ad-dall, tersesat? Karena tidak sampainya hidayah kepada mereka. Udah disampaikan hal kebenaran akan tapi mereka tidak mau beriman. Disebutkan pada ayat surat Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Sesuai yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah petunjuk mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah akan membuat mereka lebih bertakwa. Wa ulima min hadza anna man lam yahfazillah fa innahu la yastahiq ay yahfazahu Allah. Dan diketahui dari sini bahwa orang yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak berhak
untuk Allah lindungi. Bagaimana ketika ada orang non-muslim menginjak-injak Al-Quran, jalan-jalan Nabi Muhammad, bahkan sampai dilukis, akan tapi tidak ada rasa empati dari kita, maka patut dipertanyakan. Perintah Allah ialah menjaganya. Minimal kalau nggak bisa menjaga, ialah kita punya rasa cemburu, rasa sakit hati ketika agama kita direndahkan. Wa fi hadza at-targhib ala hifdzi hududillahi azza wa jal. Dan pada kalimat ini, pada kata ihfazillah yahfazka, di sini ada motivasi atau dorongan untuk menjaga had-had Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah PRM Kemiri yang dimuliakan oleh Allah, al-kalimatus tsaniyah qala, pada kalimat yang kedua dikatakan ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di depanmu. Wa naqulu fi qawlihi ihfazillaha kama qulna fil ula. Dan makna ihfazillah di sini sebagaimana ihfazillah yang di awal tadi, menjaga had-hadnya dan syariatnya, menjaga batasannya dan syariatnya. Wa ma'na tajidhu tujahak wa amamak ma'nahuma wahid. Dan makna tajidhu tujahak, makna kamu menemui Allah ada di depanmu. Tujahak wa amamak itu artinya sama ya. Ma'nahuma wahid, yakni tajidullah azza wa jal amamaka. Ngapain? Yadulluka ala kulli khairin. Kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala di depanmu. Ngapain? Allah akan menunjukkan, yadulluka ala kulli khair. Allah akan selalu menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Wa yuqarribuka ilaihi, dan Allah juga akan membuat kita bertakarub kepadanya. Wa yahdika ilaih, dan Allah akan menunjukkan jalannya juga kepadanya. Wa yadhudu anka kulla syarrin, dan Allah akan menjauhkan kulla syarr, segala macam bentuk keburukan dari kita. Wala siyyama idza hafizta Allah bil isti'anah bihi. Terlebih-lebih ketika apa? Ketika kamu menjaga Allah bil isti'anah bihi, dengan meminta pertolongan kepada Allah, bukan pada selainnya. Minta pertolongan hanya kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fa innal insan idza ista'ana billahi azza wa jalla wa tawakkala alaihi kana Allah hasbuhu wa la yahtaj ila ahadin ba'dallah. Sesuai dengan judul kita, cukup Allah. Jadi apabila kamu menjaga Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka itu sudah cukup. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, apakah ketika kita meminta kepada Allah, apakah ketika kita isti'anah billah itu cukup hanya minta ke Allah, kita nggak minta ke orang lain? Apakah cukup seperti itu? Tentu tidak. Karena kita butuh yang namanya usaha. Sekarang orang sakit misal, gimana cara dia bisa sembuh kalau enggak pergi ke dokter misal? Lengge, kan butuh ikhtiar. Masa cuma di rumah tiduran, ya Allah sembuhkan saya, tapi nggak ada ikhtiar, nggak minum obat, nggak macam-macam. Apakah Allah akan memberikan kesembuhan? Bisa jadi. Allah kan maha kuasa. Akan tetapi Allah juga lebih melihat mereka yang berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha pada jalan kami, niscaya kami akan memberikan mereka jalan-jalan kami. Berarti kan harus berusaha. Enggak ya? Jadi beda lah. Orang yang hanya duduk aja sama orang yang berusaha sambil berdoa. Duduk aja tapi doa, tapi duduk aja, dan doa tapi berusaha, tentu beda.
pasti banter yang berdoa dan berusaha. Kemudian pada surat Al-Anfal disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, cukuplah bagimu siapa? Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi hasbukallah, hasbuka wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin. Allah. Jadi kata Allah di sini itu didahulukan gitu loh. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan beriman kepadanya itu cukup hanya dengan Allah saja, itu sudah cukup. Minta kepada Allah sudah cukup. Tapi tentunya dengan usaha. Ay hasbuka wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin. Fa idza kana Allah hasbul insan fa innahu layyana lahu su'un. Apabila kamu Muhammad dan orang-orang mengikutimu menjadikan Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan, fa innahu layyana lahu su'un, maka niscaya tidak akan ada keburukan pun yang akan sampai kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang mukmin. Sesuai dengan hadis Nabi, ihfadillah tajiduhu tujahak. Kemudian jamaah PRM Kemiri yang digunakan oleh Allah, al-kalimat ats-tsalitsah. Tadi yang pertama kan ihfadillah tajiduhu ihfadillah yahfazka. Kedua, ihfadillah tajiduhu tujahak. Yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah maka kamu akan menemuinya di depanmu, akan menunjukkanmu jalan yang benar, akan melindungimu dari keburukan. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta hajatan fala tas'al illallah azza wajal. Apabila kamu meminta sebuah kebutuhan, maka janganlah kamu meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tas'al al-makhluqa syai'an, dan janganlah kamu minta kepada makhluk sesuatu. Wa idza qaddara annaka sa'altal makhluqa ma yaqdiru alaihi. Apabila kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada makhluk, yang mana permintaan tersebut ialah ma yaqdiru alaihi, sebatas kemampuan makhluk tersebut. Jadi misalnya ketika kita datang ke dokter untuk minta obat, minta dibuatkan resep, dokternya mampu atau tidak untuk memberikan resep? Mampu. Misalnya kita datang ke Pak Ari, saya mau bekam. Pak Ari kan bisa bekam ya, berarti bisa, boleh. Ma yaqdiru alaihi, selama dalam batasan kemampuan manusia tersebut kita meminta pertolongan kepada orang lain. Akan tetapi ketika kita pergi ke kuburan misalnya, kalau di Mesir itu yang ramai itu Masjid Husain. Jadi padahal makam Husain bin Ali. Padahal makam Husain ini masih diperselisihkan makamnya. Padahal Husain itu meninggal di Karbala. Karbala itu ada di Syam. Tapi kok bisa ada kuburannya di Mesir? Yang mana tuh jaraknya sangat jauh sekali. Melebihi jauhnya Surabaya Jakarta lah. Melebihi itu. Tapi ada dua makam. Kalau jenengan buka di Google atau buka di Google, ada makamnya Husain di Karbala, sama ada satu lagi di Mesir. Dan yang di Mesir ini ramai banget. Bahkan sampai syekh-syekh kita ini, yang syekh-syekh kita ya, itu sampai bingung, ini kenapa sih orang-orang Mesir ini banyak yang ramai ke Masjid Husain, padahal meninggalnya di Karbala. Sedangkan pada saat Husain meninggal, padahal saat Husain meninggal itu kan zaman kapan? Belum ada yang namanya freezer,
atau apalah pengawet buat ngawetin kepala sudah ada atau belum? Mungkin sudah ada nggak ya? Tapi coba bayangkan dari jarak yang sejauh itu, belum ada kendaraan pesawat, membawa kepalanya Husain misalnya, kan Husain meninggal karena dipenggal. Bayangkan misalnya ketika membawa kepalanya Husain ke Mesir, apa nggak sudah hancur duluan? Kan berbulan-bulan lamanya di jalan. Itu sampai kalau di Masjid Husain itu orang-orang pada minta ya Husain, ya Husain. Wahai Husain, wahai Husain, yang diminta tuh Husainnya bukan Allahnya. Padahal mereka itu sampai orang-orang kita juga banyak orang-orang Indonesia. Mereka alasannya paling kita mau tawasul. Kita mau tawasul karena kita nggak apa namanya, kita kalau kita langsung minta ke Allah, ibaratnya tuh susah. Kita mau gapai keridhoannya Allah, kita butuh yang namanya perantara. Kayak misalnya kita mau datengin presiden, kita harus datang ke sekretarisnya atau macam-macamnya dulu. Mereka mesti kiasinnya kayak gitu. Padahal masa ya kali Allah disamain sama presiden gitu kan, pasti berbeda. Gini kuwau berarti kuncinya apa? Ma yaqdir alaihi, selama di dalam batasannya. Kalau misalnya mereka oke lah, aku mau minta syafaat dari ulama-ulama. Misalnya di sana kan ada juga makam Imam Syafi'i, ada makamnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang bikin hadis Bulughul Maram. Kalau misalnya mereka minta syafaat kepada mereka, apakah syafaat itu bisa datang dari beliau-beliau yang sudah meninggal? Apakah bisa? Tentu tidak. Kecuali dari Nabi Muhammad SAW dan juga 3 amal yang akan tertinggal itu tadi, amal sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu bermanfaat. Kecuali sudah disyariatkan, maka tentu tidak ada syafaat di situ. Kemudian kuncinya ialah maya kediru alaihi, selama orang tersebut mampu. Kemudian apabila kita minta tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, misalnya ustadz kita, misalnya ke Ustadz Imam Mahfudi, Ustadz saya mau ujian, tolong doakan saya minta doanya antum, misalnya gitu. Kalau saya biasanya seperti itu nggih. Jadi setiap kali saya mau ujian, saya WA Syekh saya mau ujian, tolong doanya, saya minta doanya. Di antara tawasul yang diperbolehkan seperti itu kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Ini karena sedikit berkesinambungan dengan idza sa'alta fas'alillah nggih. Jadi terus apakah meminta kepada masa kita cuma minta kepada orang-orang saleh aja? Enggak. Kita juga bisa minta kepada Allah dengan bertawasul membawa amal-amal saleh kita. Misalnya setiap pagi kita ngaji. Ya Allah, dengan ngaji saya setiap pagi, tolong lancarkan rezeki saya. Bisa. Tolong berikan saya kesehatan, tolong sembuhkan saya dari penyakit saya. Bisa. Dengan amal soleh. Kemudian fa'lam annahu sababun. Maka ketahuilah, Syekh Utsaimin mengatakan, maka ketahuilah bahwasannya makhluk tersebut, makhluk yang kita mintai pertolongan tadi, yang mana dia masih mampu untuk melakukannya, ialah sebab. Dia adalah sebuah sebab dari sebab-sebab. Wa annal musabbiba huwallah, dan orang yang yang menjadikannya dia sebagai sebab ialah Allah. Al musabbib bima'na ja'alahu sababan. Berarti ketika kita misalnya saya minta Pak Ari, tolong Pak Ari saya dibekam supaya saya pengen sembuh, saya soalnya agak meriang misalnya gitu nggih. Kemudian saya sembuh. Berarti Pak Ari menjadi sebab. Yang menjadikan Pak Ari sebab itu siapa? Allah. Yang menjadikan Pak Ari sebab ialah Allah. Jadi falatansa. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, "Lau syaa la mana'ahu min i'ta'ika su'alaka fa'tamid 'ala Allah Ta'ala." Kemudian Syekh Utsaimin pada
nanti di situ juga menjelaskan bahwa jangan sampai lupa bahwa ketika kita mengatakan mengetahui bahwa kita sembuh karena seseorang atau karena kita berhasil melakukan sesuatu karena seseorang, jangan sampai lupa bahwa di balik itu semua adalah kehendak Allah. Karena terkadang ada beberapa kalimat yang agak sedikit menjerumuskan, tapi tidak kita sadari. Misalnya, berkat pertolonganmu aku jadi selamat. Biasanya gitu. Itu yang tidak kita sadari ya. Karena kita pas kepepet banget, tiba-tiba ada orang yang lamatin, berkat kamu akhirnya aku selamat. Ini kok kadang tidak disadari oleh manusia sekarang. Maka jangan sampai kita kelupaan untuk mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh manusia kepada kita atau apapun yang kita dapatkan dari mereka, jangan lupa kita mengucapkan nama Allah di situ. Karena sejatinya pada hakikatnya Allah lah yang menjadikan itu semua terwujud. Wa idza sta'anta al-kalimat ar-rabi'ah, sudah masuk ke kalimat yang keempat nggih. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fa idza aradta al-'auna wa talabta al-'auna min ahadin. Apabila kamu meminta pertolongan, menginginkan pertolongan, membutuhkan pertolongan min ahadin, fala tatlubul 'auna illa min Allah. Maka janganlah kamu minta pertolongan kecuali kepada Allah. Li'annahu huwal ladzi biyadihi malakutus samawati wal ard. Karena pada Allah itu adanya kerajaan langit dan bumi. Semua perubahan alam ada pada kuasa Allah. Wa huwa yu'inuka, dan dialah yang menolongmu idza syaa, jika dia berkehendak. Wa idza akhlastal isti'anah billahi wa tawakkalta 'alaihi a'anak, dan apabila kamu mengikhlaskan pertolongan tadi itu kepada Allah, sudah enggak ada orang yang bisa dimintai pertolongan, akhirnya minta cuma kepada Allah. Wa tawakkalta 'alaihi a'anak, niscaya Allah akan menolongmu. Wa idza sta'anta bi makhluqin fima yaqdiru 'alaihi fa'taqid annahu sabab. Maka apabila kamu minta pertolongan kepada makhluk, jangan lupa juga kita yakini bahwa makhluk tersebut adalah sebab yang Allah jadikan dia sebagai sebab kita mendapatkan kebutuhan yang kebutuhan kita tadi. Sebab kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian langsung ke al-kalimat al-khamisah. Kalimat yang kelima, wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya apabila lawi jitama'at, berkumpul ala ayyam fa'uka bisyai'in, untuk memberimu sebuah manfaat, sebuah sedikit aja manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in, niscaya mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali qad katabahullahu lak, kecuali yang sudah Allah tetapkan. Al ummah kulluha min awwaliha ila akhiriha, umat yang dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam, dari awal penciptaan sampai hari kiamat, apabila mereka semua berkumpul untuk memberikan kita sebuah manfaat, itu tidak akan bisa kecuali yang sudah Allah tetapkan. Kemudian yang ke al-kalimat as-sadisah, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Apabila mereka itu semua tadi juga min awwaliha ila akhiriha ingin memberikan kita sebuah mudarat, ingin mencelakai kita, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakai kita kecuali yang sudah Allah tetapkan. Wa 'ala hadza fa inna laka dararun min ahadin, apabila ada sebuah kemudaratan menimpa kita, sebuah musibah menimpa kita atau hal buruklah menimpa kita, fa'lam annallaha qad katabahu 'alaik, supaya kita agak legowo, kita ikhlaskan bahwa fardhu bi qadaillah, maka itu semua datang karena ketetapan Allah.
wa biqadari, dan karena takdir Allah. Wala haraj, kemudian kemudian Syekh Utsaimin menambahkan di sini, wala haraj, tidak ada masalah, enggak ada masalah, antuhawil antadfa'ad-dar anka, antadfa'ad-darra anka. Tidak ada masalah ketika kamu berusaha menentang, melawan keburukan tersebut. Misal sepedaan di jalan sepi, lewat gerinting tengah sawah, mau kena begal, waliyadzubillah, semoga kita jauhkan dari hal-hal buruk. Tapi kita ngelawan, terus dia terluka, apakah kita berdosa? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang meninggal karena mempertahankan hak miliknya, mempertahankan hartanya, termasuk mati syahid. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman-Nya Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan perbuatan buruk ialah perbuatan buruk semisalnya. Makanya ada ayat kisos. Bukan berarti kita semena-mena ya untuk mengkisos orang ya. Kalau di ilmu fikih, kisos itu diserahkan kepada orang, pada waliul amr, pada hakim atau pemimpin. Jadi tidak diserahkan kepada perorangan, atau bisa diserahkan kepada bapak dari anak tersebut, bapak dari orang yang berbuat dosa tadi, berbuat kejahatan tadi. Jadi yang memiliki kekuasaan bisa pemimpin atau bapak dari orang yang berbuat kejahatan tadi. Tapi karena kita hidup di Indonesia, punya undang-undang tersendiri, wajib untuk kita mengikuti pemimpin. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Meskipun Allah dan Rasulnya mengatakan hal demikian A, B, C, D, tapi pemerintah mengatakan hal F, G, H, I, selama itu masih dalam ranah tidak menyelisihi agama Islam, maka kita wajib mengikutinya. Seperti itu. Kemudian al-kalimat as-sabi'ah, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena takdir, pena untuk menulis takdir manusia sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Yakni makna dari kalimat ini ialah annama katabahu Allah azza wa jalla qad intaha. Bahwasanya yang sudah ditetapkan Allah itu sudah selesai semua, sudah ditulis, enggak ada yang bakal berubah lagi. Fal aqlamu rufi'at was suhuf jaffat fala tabdila li kalimatillah. Kemudian pada riwayat yang lain selain riwayat Tirmidzi, ihfazillah tajiduhu amamak wa hadza bima'na ihfazillah tajiduhu tujahak. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah saat masa lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu saat masa susah. Yakni bima'na, artinya ialah kum bihaqqillah azza wa jalla fi halir raha wa fi halis sihhah. Dirikanlah hak-hak Allah, laksanakanlah hak-hak Allah pada saat lapang dan saat sehatmu. Wa fi halil ghina, dan pada keadaan saat kaya-kayanya, niscaya Allah akan mengenalmu fi syiddah, saat kamu terpuruk, saat kamu dalam kesempitan. Wa idza zalat anka shihah wa zala anka al-ghina wa ishtaddat hajatuka arfaka bima sabaqa laka aw bima sabaqa fi al khair alladhi ta'arrafta bihi ila Allah azza wa jalla wa lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak. Kemudian kalimat berikutnya, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwasanya apa yang luput darimu itu berarti tidak ditakdirkan untuk kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang ditakdirkan untuk kamu maka tidak akan luput darimu. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan kena, dan yang tidak ditakdirkan pasti enggak akan kena. Ai ma waqa'a 'alaika falyumkin daf'uhu. Gimana artinya ialah apa yang
menimpamu, maka kamu tidak akan bisa mencegahnya. Emang udah ditakdirin kena, ya udah kita mau nyegah gimana pun tetap kena. Udah hati-hati tapi ya qadarullah kena. Tetap kena. Waliyahzubillah. Paragraf berikutnya, wa anna ma kataballah azza wa jal ayyukhti'aka rafa'ahu anka fala yusibaka abadan. Dan apa yang Allah tetapkan kepadamu untuk luput, jadi apa yang Allah takdirkan untuk luput, maka Allah pasti akan angkat itu darimu, pasti nggak akan kena. Fal amru kulluhu biyadillah. Kemudian kalimat berikutnya, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Pada kalimat ini, fahadhil jumlah fiha al-hath 'ala sabr. Pada kata ini ada nasihat untuk tetap bersabar. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangannya, bersabar untuk gak ngomongi wong, bersabar untuk melawan rasa malas, bersabar untuk kadang mau ngaji ku rada gengsi. Sabar dilawan nae. Nggih ya. Kadang wis ana sing ngaji di rumah, wis gak usah ngaji wis engko ae. Kadang ngoten nggih. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing nggih. Motivasi membaca Al-Qur'an kita seperti apa? Kemudian ini juga sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang turun saat perang Uhud. Di situ ada pada baris ketiga, yang baris agak-agak bawah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Di sini Allah memberi semangat kepada para orang muslimin saat perang Uhud. Kan perang Uhud kalah semua tuh. Enggak kalah semua sih, maksudnya kan posisi kalah tuh. Perang Uhud kaum muslimin tidak dinyatakan menang. Allah menghibur mereka. Kamu jangan bersedih hati. Kamu jangan bersedih hati atas kekalahan ini. Sungguhnya mereka itu juga merasakan sakit sebagaimana kamu merasakan sakit tersebut. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Akan tetapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kamu tuh punya hal yang lebih. Kamu tuh meminta kepada, kamu tuh punya roja kepada Allah, punya harapan kepada Allah. Akan tetapi mereka nggak punya. Mereka nggak punya landasan untuk berdiri atas perang mereka. Orang-orang kafir Quraisy, mereka berperang buat apa sih? Buat mempertahankan kesukuan tok. Karena mereka Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum bertaubat, itu mereka pengen agama nenek moyangnya tuh tidak pengennya tuh nggak kecampur sama agamanya Muhammad. Makanya kalau misalnya ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah, mereka tidak ngejar-ngejar Nabi Muhammad. Akan tetapi perang Uhud itu terjadi karena sebelumnya ada perang Badar, yang mana kaum muslimin itu memenangkan peperangan tersebut. Sebenarnya kaum muslimin itu bukan menjarah gitu. Karena kaum muslimin waktu saat itu sebabnya ngapunten nggih tambah melancong. Ini sebabnya karena waktu itu kaum muslimin waktu mau hijrah ke Madinah, harta mereka tidak diperbolehkan oleh kafir Quraisy untuk dibawa sama kaum muslimin yang mau hijrah. Maka dari itu saat itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa kita ambil hak kita pada kafilah dagang Quraisy yang lagi lewat. Terjadilah perang di Badar saat itu. Kemudian kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah siap mau perang, akan tapi kafilah dagang mereka nggak siap perang, akhirnya menang. Kemudian kafir Quraisy juga terima, ngejalah perang lagi pada perang berikutnya. Akan tetapi di perang Uhud ini ada sebagian kaum muslimin tidak mendengarkan perkataan Nabi, yang mana saat itu sebagian tentara pemanah tidak benar-benar mentaati perkataan Nabi. Akhirnya tentaranya Khalid bin Walid muter di gunung Uhud, nyerang muslimin dari belakang. Akhirnya kocar-kacir,
Di antaranya ada banyak sahabat yang meninggal dan tersisa sebagian kecil. Kemudian lanjut, wa'lam annal faraj ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu akan datang setelah masa sulit. Jadi ketika kita sekarang misalnya merasakan rasa sulit, tenang saja, fa inna ma'al usri yusra. Ini satu makna dengan firman-Nya Allah, inna ma'al usri yusra. Kemudian pada fawaid hadis kita langsung lihat yang faidah ke-6. Syekh Utsaimin mengatakan, annal insan idza ihtaja ila ma'unah. Apabila seorang manusia membutuhkan pertolongan, falyasta'in billah. Maka hendaknya dia minta pertolongan kepada Allah. Walakin la mani'. Akan tapi tidak ada penghalang. Enggak ada larangan ayyasta'ina bi ghairillah. Enggak ada larangan dia untuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Mimman yumkinuhu. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Orang yang memungkinkan dia untuk menolong. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'a lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah." Hadis ini menjelaskan tentang salah satu bentuk sedekah ialah ketika kita memberikan bantuan kepada seseorang dengan memberikan dia tumpangan dan membawain barang-barangnya, itu termasuk sedekah. Oke, cukup ngoten. Jadi itu tadi nggih ada ihfal. Yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah maka kamu akan menemui Allah di depanmu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang keempat, apabila kamu minta pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah. Nggih ngoten mawon saking kula. Ngapunten kalau ada salah kata atau kebablasan. Nggih Pak Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Sebelum